Pemirsa, kebakaran menghanguskan sejumlah ruko di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ruko yang menjadi rumah kos sekaligus tempat menjual peralatan ikan hias terbakar diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran menghanguskan 2 unit ruko di Jalan Kartini Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat dini hari. Api pertama kali terlihat dari lantai 2 ruko tempat penjualan peralatan ikan hias. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga merambat ke ruko yang difungsikan sebagai tempat kos. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik di lantai 2 ruko tempat penjualan peralatan ikan hias. Yang terbakar di bahan-bahan ini alat-alat untuk seperti bahan-bahan jual makanan ikan, akuarium, dan ini seperti pasir-pasir. Rasa itu. Ada berapa ruko Pak ini yang terbakar Pak? Yang terbakar dua ruko, yang sebelahnya kosan, yang sebelahnya untuk ini sepeda akuarium untuk khusus jual alat-alat ini ikan hias. Besarnya kebakaran yang terjadi, hampir seluruh barang-barang di dalam ruko penjual peralatan ikan hias tidak bisa diselamatkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMP menjadi korban penganiayaan guru di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara karena tidak menjawab dengan tepat. Pelaku menganiaya korban di kelas menggunakan rotan. Siswa kelas 3 SMP di Kota Bau-Bau ini mengalami luka akibat rotan di punggungnya karena penganiayaan yang dilakukan seorang guru. Orang tua korban tak terima dan melaporkan pelaku ke kantor polisi. Pelaku seorang wakil kepala sekolah sekaligus guru korban. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengakui memukul korban beberapa kali dengan rotan bertujuan untuk mendidik. Pelaku berharap pukulan yang diberikan bisa menjadi pengingat agar korban lebih baik dalam belajar. Bersangkutan ada terjadi sebuah interaksi, namun diduga interaksi ini diduga tidak memuaskan dari pihak oknum sehingga oknum tersebut melakukan pemukulan atau cas dengan menggunakan sebilah rotan. Dari hasil visum meski sang guru bertujuan mendidik disiplin pada korban, akibat perbuatannya terancam hukuman dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Seorang siswa SMP di Kota Malang menjadi korban perundungan temannya. Tak ada itikat baik dari keluarga pelaku, orang tua korban melaporkan kasus ini ke polisi. Video amatir merekam aksi perundungan yang diduga dilakukan sekelompok pelajar SMP terhadap seorang anak lainnya di Malang, Jawa Timur. Korban perundungan terlihat menangis pasrah tak berdaya. Korban dianiaya hingga bajunya dilepas oleh pelaku. Orang tua korban mengaku baru mengetahui peristiwa tersebut setelah menerima kiriman video dari warga. Berdasarkan keterangan korban, perundungan terjadi sekitar 2 bulan lalu. Akibatnya korban saat ini menjadi pribadi yang tertutup setelah peristiwa tersebut. Awalnya nggak mau sekolah, malu. Terus takut diancam lagi. 2 bulan aja masih. Itu yang bully siapa? Teman sekolah? Teman main di kampung di Kendalsari. Mengambil permintaan visum ke rumah sakit. Pada prinsipnya kami akan melakukan pemeriksaan tersebut kembali lagi kepada psikologis korban yang utama. Apabila psikologis korban mungkin sudah stabil, kami akan melakukan pemeriksaan tersebut sesuai ritme nanti dari korban itu sendiri. Orang tua korban telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak ada itikat baik dari pihak keluarga pelaku dalam penyelesaian masalah ini. Pihak keluarga laporkan kasus ini ke polisi. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 2,5 ton Pertalite diamankan dari penimbun BBM di Tangerang, Banten. Para pelaku membeli BBM subsidi menggunakan mobil modifikasi. Dalam rekaman CCTV, pembeli Pertalite menggunakan mobil yang dimodifikasi di sebuah SPBU Tangerang.
66 jerigen dan 3 mobil pickup ini diamankan polisi dari 4 penimbun Pertalite di Kabupaten Tangerang. Dalam aksinya, para pelaku berpindah-pindah SPBU dengan membeli BBM subsidi. Selain menggunakan sepeda motor dan mobil, pelaku membeli BBM dengan jerigen. Para tersangka memodifikasi tangki mobil hingga terisi melebihi ukuran. Para tersangka menjual BBM jenis Pertalite seharga Rp10.000 per liter. Para tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga.